Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali pada RHI saat ini. Ini bagian yang keempat, kita membahas tentang pandemi. Dan kemarin sudah diungkap bagaimana kita mengalami pandemi dan bagaimana bersikap ketika menjadi orang yang terpapar, dan bagaimana prinsip yang harus dilakukan ketika kita menghadapi kesulitan dan berserah kepada Allah. Dan pada bagian ini yang keempat, saya akan ajak untuk berefleksi. Ternyata pandemi itu bisa menjadi kesempatan kita untuk menampakkan iman kita, untuk berbuat baik kepada sesama. Saya ulangi. Orang yang biasanya egois, orang yang biasanya pikir dia punya diri sendiri, urusannya sendiri. Tapi pada masa pandemi, kita bisa mengubah itu menjadi orang yang memperhatikan sesama, menolong sesama, dan berbuat baik kepada sesama. Konsep Jogo Tonggo, begitu juga Jogo Kelompok kalau di gereja, dan seterusnya. Saudara, begitu masuk di bangsal COVID, saya tidak menyiapkan selain yang dibantu istri saya, ya itu kayu putih dan sejenisnya. Tapi tidak sempat menyiapkan makanan. Saudara, saya terkejut karena begitu masuk, karena ada yang tahu, oh ternyata ada buah, ternyata ada roti, ternyata ada minuman, ternyata ada makanan. Dan pertama yang mengirim, saudara, itu bukan warga gereja. Lalu kemudian ada juga warga gereja, ada juga pegawai rumah sakit di situ, dan seterusnya. Dan itu terlalu mengalir terus. Bahkan sampai saya masih menambah 10 hari di perpustakaan juga datang. Ada yang cerita lucu, saudara. Ini setelah keluar dari rumah sakit, ya, di rumah saya harus makan bubur. Dan obatnya yang sangat keras itu, meskipun ada obat untuk penguat lambung, tapi toh akhirnya tidak mampu juga karena memang saya cacat di situ. Nah, saudara, wow, ini cerita lucunya. Orang datang dan nyerahkan bingkisan, lalu ditaruh di sana. Kemudian datang lagi orang kedua, nyerahkan bingkisan, taruh lagi di sana. Datang lagi orang ketiga, nyerahkan bingkisan. Begitu saya buka semua, asik, saudara. Karena bingkisan pertama bubur, bingkisan kedua bubur, bingkisan ketiga bubur juga. Tapi istri saya kreatif, dia banyak cara. Ini harus dimakan, tapi juga sebagian jangan dipaksa semua dimakan karena tidak mungkin sampai sore toh bubur itu. Wah, ini lucu. Tapi bukan itu yang penting, dan yang penting adalah perhatian yang luar biasa. Saya mau ajak untuk membaca bagian dari hal ini, yaitu di tengah pandemi saling membantulah kamu, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan berikut ini, saudara. Mari kita membuka kitab Galatia pasal 6. Galatia pasal 6. Saya pilih kita akan membaca 2 ayat, yaitu ayat yang kedua dan ayat yang ke-9. Galatia 6 ayat 2 dan yang ke-9. Yang demikian firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saya ulang. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, karena demikianlah kamu mengikuti hukum Kristus. Lalu ayat yang ke-9. Janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik,
Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Efesus 6 ayat 2 dan 9. Galatia 6 ayat 2 dan 9. Maaf. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menolong terutama kepada orang yang menderita, memperhatikan, berempati tidak cukup dengan kata, dengan WA, tapi juga ada action, tindakan yang konkret. Itu begitu penting. Begitu penting. Dan tidak hanya penting, sangat penting, karena Galatia 6 ayat 2 tadi dikatakan, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi melakukan itu berarti melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, saya tidak menduga setelah beberapa saat ini sudah dinyatakan sehat, tapi ternyata masih juga belum sehat karena bekas-bekasnya itu masih gampang capek dan cepat letih. Itu saya alami, saudara. Dan sesuai dengan jadwal, istri saya harus ngantar cucu ke Tangerang karena tidak boleh pakai pesawat atau kereta karena tidak diizinkan kan bawa anak kecil. Lalu ya udah pakai mobil apa yang ada, pelan-pelan. Saya di rumah, jaga rumah sambil membantu pelayanan seberapa kulakukan. Saudara, dan saya bersyukur karena apa? Karena ada orang yang diutus Tuhan yang memperhatikan dan dia mengirimkan buah-buahan. Saya tidak usah sebut, tapi saya bersyukur karena pada saat itu saya membutuhkan. Dan pada saat itu saya sedang lemes. Saya lalu mau mandi dan tidak mungkin segera keluar, membeli di luar. Dan dia berbuat baik. Oh, senang sekali, saudara. Berbuat baik itu memenuhi hukum Kristus. Dan ini sesuatu yang indah. Galatia 6 ayat 2. Ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, sebab sesekali berbuat baik asik. Tapi kalau berbuat baik itu terus-terusan, kasusnya banyak, saudara. Di gereja yang saya layani, yang terkena, yang terpapar itu bukan 1-5 orang. Itu bisa lebih dari 10-20 orang. Itu pun yang tercatat. Ada yang di rumah sakit, ada yang di rumah, ada yang isolasi mandiri, ada yang OTG, macam-macam. Tapi mereka sudah pasti sudah konangan, sudah ketahuan itu memang positif. Itu yang melapor ya, kita tahu. Coba bayangkan, kelompoknya harus berbuat sesuatu. Dan itu belum tentu kebenaran gitu ya. Ada juga pengalaman yang cerita bahwa ketika berbuat sesuatu, ternyata orang yang ditolong itu malah tersinggung. Oh, saya bisa. Loh, tapi ini bisa, saya enggak usah keluar. Saya pakai ini aplikasi. Saya tinggal pakai HP, tinggal makan apa beres. Ya, betul. Tapi masalahnya adalah orang yang memperhatikan ini menjadi keloro-loro. Karena apa? Karena tertolak. Padahal dia tulus memenuhi hukum Kristus. Apalagi yang tertolak ini misalnya itu orang yang bukan seiman dengan kita. Itu kan jadi persoalan. Gitu. Jadi memang tidak mudah. Tapi firman Tuhan katakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Tetap lakukan. Kalau dia tidak mau ya orang lain lah. Jangan dipaksa. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Saudara-saudara,
Ini yang penting di ayat 9. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Ini maksudnya bukan nunggu dari orang yang kita kasih itu, orang yang kita bantu itu, bukan. Tapi ini urusannya dengan Tuhan. Tuhan bisa menggerakkan siapapun untuk menolong, untuk memberkati kita. Itu. Maka jangan jemu-jemu berbuat baik, sebab kalau sudah datang waktunya, maka kita akan menuai. Kalau kita tidak menjadi lemah. Saudaraku, saya mengajak, mari di masa pandemi ini kita saling memperhatikan. Tidak harus antar barang, tidak harus ini kasih itu, tapi paling tidak kita berdoa buat mereka. Paling tidak kita menyapa melalui media sosial, karena kita tidak boleh mengunjungi kalau di rumah sakit, toh. Tidak boleh. Paling tidak kita memperhatikan juga orang-orang sekitarnya, keluarganya, dan seterusnya. Dan memenuhi hukum Kristus. Saudara, jika itu dilakukan, sekali lagi saya katakan, itu memenuhi hukum Kristus, dan yang kedua, kita akan menuai. Kita akan menuai berkat dari Tuhan. Saudara, saya berharap dari ayat ini kita makin mantap. Oh, kalau begitu kita harus saling menopang dan memperhatikan. Saling mendoakan, saling menolong. Syukur kalau kita punya rezeki, kita bisa memberi, tidak sekedar doa. Semoga Tuhan berkati, dan saya berharap ini menjadikan kekuatan kita di masa pandemi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk perenungan di masa pandemi ini. Kami bersyukur karena hari ini kami dimantapkan bahwa kami harus berbuat baik kepada saudara-saudara yang terpapar. Bukan sekedar doa. Kalau kami dimungkinkan, biarlah itu wujud perhatian dengan berbagai cara. Hari ini kami juga diingatkan supaya tidak jemu-jemu berbuat baik. Terima kasih Allah. Semoga Roh Kudus memampukan kami untuk tetap berbuat baik di tengah pandemi seperti ini. Terima kasih Allah. Haleluya. Amin.